Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 13 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Azri Nurza Rahman dari jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Citra Meriza Putri dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Habib Beta Permana dari jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Poin yang kedua yaitu jenis karya ilmiah. Pada jenis karya ilmiah ini, kita akan bahas yang pertama karya ilmiah, yang kedua karya non-ilmiah, yang ketiga karya semi-ilmiah. Yang pertama karya ilmiah. Pada karya ilmiah, jenis-jenisnya yaitu pertama, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan berdasarkan penelitian ilmiah terhadap suatu gejala. Yang kedua, makalah, yaitu jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga, skripsi, yaitu jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Dalam proses pembuatannya, orisinalitas menjadi hal yang utama. Yang keempat, paper, yaitu karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana dan permasalahan lebih dipersempit agar terfokus pada satu inti masalah. Yang kelima, word paper atau kertas kerja, yaitu jenis karya ilmiah yang mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang terakhir, disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata 3 atau doktoral. Calon doktor mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu melalui mencari solusi akan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan, biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Jenis-jenis karya non-ilmiah yaitu terdiri dari yang pertama, dongeng. Dongeng adalah sebuah karya non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, dan lain sebagainya yang identik untuk menghibur. Yang kedua, cerpen atau cerita pendek, yaitu sebuah karangan atau karya non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar terjadi serta terjadi dari beberapa kosakata. Yang ketiga, novel, yaitu karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Yang keempat, drama, yaitu komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Yang kelima, roman, yaitu karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Yang ketiga yaitu karya semi-ilmiah. Karya semi-ilmiah merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang ditulis dengan bahasa konkret dan formal. Kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jenis-jenis karya semi-ilmiah yaitu terdiri dari yang pertama, editorial. Editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah atau tajuk rencana. Yang kedua yaitu artikel, merupakan karangan yang faktual, dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur. Yang ketiga, fiktur.
yaitu bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra, dan berisi mengenai situasi, keadaan, atau sebuah peristiwa kehidupan yang bertujuan memberikan informasi. Yang keempat, resensi, yaitu karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Yang terakhir, opini, yaitu bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Contoh karya ilmiah. Contohnya pada makalah. Dalam makalah, terdapat beberapa struktur. Yang pertama, halaman judul, berisi judul makalah, nama penulis, nama instansi, tahun, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata pengantar, berisi ucapan terima kasih dan puji syukur penulis terhadap Tuhan dan orang-orang yang telah membantu penulis dalam pembuatan makalah. Yang ketiga, daftar isi, yaitu lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku atau karangan ilmiah beserta nomor halaman. Selanjutnya, bab pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Yang kelima, bab pembahasan. Bab yang berisi pembahasan materi yang diteliti, didiskusikan, atau yang dibicarakan pada sebuah makalah. Yang keenam, bab penutup, berisi kesimpulan dan saran. Yang terakhir, daftar pustaka, daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Berikutnya perbedaan karya ilmiah. Yang pertama, perbedaan karya ilmiah dengan karya non-ilmiah. Karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau faktual objektif. Faktual objektif adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Sedangkan karya non-ilmiah bersifat persuasif, artinya penilaian fakta tanpa bukti. Karya non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan bersifat subjektif. Karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis, artinya dalam pembahasan, masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Sedangkan karya non-ilmiah bersifat emotif, artinya kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis dengan menggunakan kode-kode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah, bahasanya bisa konkret atau abstrak, gaya bahasanya non-formal dan populer. Yang kedua, perbedaan karya ilmiah dengan karya semi-ilmiah. Pada karya ilmiah, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, sedangkan karya semi-ilmiah, bahasa yang digunakan tidak baku, karena karya semi-ilmiah lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Cara penulisan yang sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, sedangkan karya semi-ilmiah, cara penulisan yang sistematis namun tidak berdasarkan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab. Topik bahasan membahas permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Sedangkan karya semi-ilmiah, topik bahasan cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah di sekitarnya. Yang terakhir, persamaan karya ilmiah. Persamaan karya ilmiah dan karya semi-ilmiah, yaitu sama-sama menggunakan metode ilmiah yang sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Sekian pembahasan dari kami tentang karya ilmiah. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.